Pemirsa, kami hadirkan kembali sisi lain mantan Presiden B.J. Habibie. Kali ini sosok Habibie sebagai insinyur yang berupaya mengembangkan industri pesawat terbang di tanah air. Mimpi yang kandas seiring dengan jatuhnya Indonesia dalam jurang krisis moneter. Kami juga cuplikan kembali bagi Anda sebagian wawancara Retno Pinasti dengan Habibie soal kenangannya dengan Ainun. Inilah sisi lain B.J. Habibie. Pasti nih banyak lah ya kenangan bersama ibu ya, yang di dalam film maupun yang mungkin belum tertuang dalam film ya. Apa yang paling Bapak rindukan nih dari sosok almarhum Ibu Ainun? Saya rindukan semua. Dia marah-marah sama saya bikin juga. Dia datang, saya lagi kerja, dia lewati, dia lihat ini orang dari pagi kerja nggak gerak-gerak, dia datang, dia cium kepala saya, dinding saya, itu saya rindukan. Bahwa dia ngamuk-ngamuk, lupa minum, nggak mau makan, bandel, gitu. Itu Bapak juga saya kangen rindukan. juga. Semuanya ya Pak? Everything. Everything. Tapi kita selesaikan itu cepat mungkin. Tapi harus ada yang berkorban. Dikorbankan industri strategis. Nah, ini yang mengorbankan itu bukan saya. Karena yang menandatangani dengan IMF adalah Pak Harto. Saya waktu itu wakil presiden, sama sekali tidak ikut sepakat. Yang dia tanda tangani atas ya saran dari tim pakar dalam bidang ekonomi waktu itu. Dia sarankan menandatangani. Nah, salah satu yang dia tandatangani ialah bahwa segera industri dirgantara atau industri strategis, pada umumnya khususnya industri dirgantara, tidak boleh dibantu lagi. Padahal kita bukan dibantu, itu punya pemerintah, dan kita udah 80% dari pesawat ini sudah terbang. Jadi 80% untuk mendapatkan sertifikasi FAA sudah dalam kantong kita. Kita harus berhenti. Nah, saya mau protes. Dan saya protes. Mengatakan bahwa bagaimana kalau saya mengambil pinjaman. Bukan saya Habibie, perusahaan. Karena kami kredit kok. Tidak ada utang-utang yang... PT Dirgantara maksudnya waktu itu ya? Industri strategis dan PT Dirgantara. Kita bisa. Dijawab, tidak boleh. Karena utang kami banyak. Ya gimana? Bukan itu saja. Waktu setengah mati mau dikira gitu, dibebani. Ya misalnya beasiswa yang pernah diberikan kepada anak-anak kita. Dan riset yang pernah dilaksanakan untuk pengembangan pesawat terbang dan teknologi. Harus dibayar kembali dengan bunga. Gila tuh. Beasiswanya sampai harus bayar kembali dengan bunga? Itu kan sudah jelas. You are not allowed to exist. Bisa dikatakan pembunuhan ya Pak? Ya. Manusia dilahirkan, dia lahir. Dia dibesarkan, mengalami proses pendidikan dan pembudayaan, menjadi manusia yang unggul. Dia punya keluarga dan sebagainya. Kalau dia sakit, masuk rumah sakit, disehatkan. Pada suatu ketika, dia dipensiun, terus dia meninggal. Okay. Tapi kalau di tengah-tengah itu manusianya ditikam, dibunuh, itu kriminal. Sama perusahaan. Perusahaan kalau didirikan itu seperti manusia dilahirkan. Kalau perusahaan itu yang baru didirikan ada kekurangannya, cash flow-nya, harus bantu supaya dia sehat kembali. Karena perusahaan itu tempatnya manusia siapa saja di bumi Indonesia itu bisa berkarya dan bekerja. Dan kalau perusahaan itu sakit cash flow, dibantu supaya sehat kembali. Ya. Tapi yang dalam hal ini perusahaan sehat
dibangkrutkan, kayak ditikam. Itu kriminal. Bagaimana dengan tradisi riset di Indonesia, Pak? Tradisi riset di Indonesia juga dalam hal ini ya tidak ada difokuskan kepada produk. Kita punya pesawatnya tahun 2000 udah ada ini dan 2003 itu ada itu. Tapi apa ini dimatikan tidak boleh diteruskan. Tetapi yang dibuka pintu lebar-lebarnya produk orang lain. Tapi tidak ada gunanya kita salahkan si A, si B. Nggak penting itu. Sekarang janganlah kita lanjutkan kesalahan itu. Kita harus take care. Kita back to basic dan membuatnya seperti seharusnya. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita tidak mampu. Kita pernah membuktikan di film Hadwi dan Ainun diperlihatkan kan 2050. Kelihatan Pak Harto juga. Jadi tahu itu bukan main-main. It's real. Pak Habibie, ini untuk Bapak sebagai negarawan besar ya. Apa untuk Pak Habibie Indonesia dalam 2 kata, Pak? Sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif ya, Pak ya. Dan daya saing tinggi. Itu Indonesia. Kuncinya itu. Kuncinya. Baik, Pak Habibie terima kasih banyak sudah memberi kami inspirasi dengan cinta Bapak dan karya-karya Bapak. Ya. Makasih banyak, ya, Pak. Terima kasih, Dek ya. Iya.